Tolong Tuhan, biarkan aku menangkap sesuatu untuk makan keluarga malam ini. Ayolah, 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 ayolah. Apa-apaan ini? Apa ini emas? Apa tulisannya? Siapa? Enggak. Siapa kamu? Aku dikenal dengan banyak nama di berbagai kota, zaman, dan budaya. Tapi kamu mungkin mengenalku sebagai jin. Aku akan kabulkan 3 permintaanmu. Kamu gak bisa minta hidup abadi, kamu juga gak bisa minta permintaan tambahan. Sekarang katakan, wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kita punya lebih banyak waktu. Jangan khawatir, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi dalam perjalanan. Kamu akan segera bisa berjalan lagi. Gadis bodoh. Yang aku takutkan bukanlah kematian. Yang paling aku khawatirkan adalah siapa yang akan menjagamu setelah aku pergi. Kamu gak akan kemana-mana. Kita gak perlu khawatir itu sekarang. Tapi gak apa-apa. Aku akhirnya menemukan suami yang baik untukmu. Seseorang yang ku percaya. Ya. Kakek, aku gak perlu suami. Aku cuma perlu kakek tetap hidup. Oh iya sayang. Pergi istirahat ya. Kakek masih punya sedikit urusan. Ya? Iya. Taruh di sini. Lalu pergi. Jangan kembali sampai aku memanggilmu. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun itu berkat kamu. Aku ingin menjadi kaya. Kaya hingga aku nggak perlu khawatir soal uang lagi selamanya. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Stephen, terakhir kali kita bicara kamu masih muda dan bugar. Sekarang kamu sudah dikalahkan waktu. Kamu memanggilku untuk membuat permintaan terakhirmu? Katakan, dan kontrak kita akan berakhir. Senang mengenalmu, Stephen Paris. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lagi lampu, rantai, dan tuan. Kamu memakai permintaan terakhirmu untukku. 1 permintaan terakhir. Katakan. Aku mau kamu menikahi cucuku, Christine Paris. Jaga dia setelah aku meninggal selama 5 tahun. Setelah itu kamu akan bebas. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Aku akan menikahi cucumu, menyembunyikan identitasku, dan melindunginya. Dalam 5 tahun, aku juga akhirnya akan mendapat. Menurut wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya dan kendali penuh atas grup Paris akan diwariskan kepada cucunya Christine Paris dengan 1 syarat. Christine harus menikah dengan Elijah Baran.
Baru setelah itu, dia akan mendapat hak-hak ini. Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek memaksaku menikah dengan orang asing? Aku menolak. Maaf, Nona Christine. Tapi kalau kamu gak menikahi Elijah Baran, warisan kakekmu akan jatuh ke para pemegang saham. Christine, kamu nggak boleh membiarkan harta kakekmu jatuh ke para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah memeriksanya. Lagian, dia enak dipandang. Baiklah. Aku akan menikahinya. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan menjagamu. Kita luruskan satu hal. Aku nggak perlu dijaga kamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Dan hanya karena kita menikah, bukan berarti kamu bisa bersikap seperti suamiku. Kamu nggak boleh menyentuhku, dan kamu nggak boleh tidur di ranjangku. Kedengarannya seru. Selama 5 tahun, aku menyembunyikan identitasku. Menjaganya, membangun karirnya secara diam-diam, agar suatu hari Christine bisa berdiri sendiri. Berapa kali aku harus bilang jangan sentuh barang-barangku? Aku hanya melakukan tugasku. Kamu mempekerjakanku sebagai asisten dan sebagai suamimu. Shh. Aku nggak mau siapapun di kantor tahu kalau kamu suamiku. Dengar, aku sudah cukup stres. Aku harus dapatkan proyek healer ini. Kalau kamu mau bantu, mulailah dengan keluar. Sekarang! 5 tahun bersama wanita ini. Hatinya seolah terbuat dari es. Untung saja kontrakku akan segera berakhir. Iya, Pak Johnson. Iya, aku yakin bisa dapatkan proyek healer. Pak Adrian mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Kami sudah lakukan semampunya, tapi kalian harus bersiap untuk yang terburuk. Lalu apa gunanya? Kalian! Keluar kalian semua! Siapa kamu? Kamu nggak seharusnya ada di sini. Gak penting siapa aku sebenarnya. Yang penting adalah aku bisa menyelamatkan ayahmu. Kamu menyelamatkan ayahku? Kamu bukan dokter. Dasar gila. Peter, karena dokter sudah bilang gak ada lagi yang bisa mereka lakukan, mungkin kita harus biarkan dia coba. Gak akan, Ruby. Kumohon, kita sudah kehabisan pilihan. Setidaknya kita harus mencoba sesuatu. Kumohon, selamatkan ayah kami. Aku harus melakukan ini sendiri. Gak. Baiklah. Tapi kalau kamu macam-macam, aku akan membunuhmu. Bangunlah, teman lama. Ternyata kamu, Jin Agung. Aku belum melihatmu sejak pernikahanmu 5 tahun lalu. Aku mau berterima kasih karena sudah menjaga organisasi selama aku pergi. Luminaris. Ada hanya karena kamu menyelamatkan dan mengubah banyak nyawa. Tapi aku sudah memakai ketiga permintaanku. Sepertinya ini akhir perjalananku. Aku bisa melanggar aturanku sekali. Anggap saja ini perpanjangan sementara, beberapa tahun. Kamu mau melakukan itu untukku? Dengan satu syarat.
Grup Healer harus kasih Christine Paris, istriku, kontrak itu. Itu nggak masalah sama sekali. Bagus. Ingatlah dengan janjimu. Iya. Dia sembuh. Oh, Ruby. Dia berhasil. Dia berhasil. Secepat itu. Dia pergi kemana? Pak Elijah, ini kalung pesanan khususmu. Istrimu wanita yang sangat beruntung. Terima kasih. Kuharap dia menyukainya. Jaga dia selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, kamu akan bebas. 4 hari lagi, hari ulang tahun Christine, dan hari misiku berakhir. Christine, saat kamu sadar aku nggak lagi di sisimu, kamu akan rindu padaku, walaupun sedikit saja. Selamat ulang tahun lebih awal, sahabat. Nggak terasa sebentar lagi kamu 30 tahun. Kenapa kita merayakannya lebih awal lagi? Karena Ibu Christine ulang tahun di hari yang sama dengannya. Dan dia akan merayakan pesta ulang tahun besar untuk ibunya. Aku nggak mau curi perhatian darinya. Dia umur 50 tahun ini. Ini tahun besar untuknya. Christine, Aku ingat masa kuliah seolah itu baru kemarin. Kamu kapten pemandu sorak dan pacaran dengan Tony, sang quarterback andalan. Sekarang lihat kita, menikah dan bekerja. Membosankan. Iya. Jujur saja, kalau Tony nggak meninggalkanmu demi NFL, kamu nggak akan menerima pecundang seperti Elijah. Ayolah, itu sudah lama sekali. Ayolah, kami tahu kamu masih belum melupakannya. Hei, kalau dia minta balikan denganmu, apa jawabanmu? Iya, aku sudah menikah sekarang. Lagian itu sudah hampir 10 tahun lalu. hey. Aku nggak tahu kamu adakan pesta. Aku bawakan kamu hadiah. Selamat ulang tahun. Serius? Kamu cuma kasih ini untuk ulang tahunnya yang ke-30? Kelihatannya kamu beli dari Target. Terima kasih. Apa ini? Bukalah, kamu akan tahu. Tony? Kejutan! Kami mengundangnya khusus untukmu, sayang. Hei cantik, selamat ulang tahun. Sini. Itu Tony Roth? Bukankah dia baru menang Super Bowl 2 tahun lalu? Benar, astaga dia lebih tampan aslinya. Aku nggak tahu Christine berteman dengannya. Oh, bukan cuma teman. Mereka dulu pacaran. Aku membawakanmu hadiah. Astaga, bagus banget. Pakaikan padanya. Sini, biar aku pakaikan. Baiklah. Stacy juga bilang kalau kamu ada masalah dengan kontrak grup Healer. Aku bisa membantumu soal itu. Oh, terima kasih Tony, tapi kurasa aku bisa mengatasinya. Tentu sayang, aku cuma mau membantu. Apalagi suamimu jelas nggak berguna. Oh, mereka terlihat serasi. Walaupun Christine menikah dengan orang asing itu. Lihat, hadiah seperti itu yang harusnya diberikan pada istri. Ups, itu nggak sengaja.
Maaf. Aku menjagamu dan mencintaimu selama 5 tahun, Christine. Tapi kamu bahkan gak menghargaiku sedikit pun. Kamu pasti asisten sekaligus suaminya. Aku Tony Roth. Tangan kiri. Elijah, itu nggak sopan. 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku akan pergi dari hidupnya. Christine, saham perusahaan kita lagi anjlok. Kita perlu kontrak healer. Aku tahu, Ibu. Astaga, kita akan cari solusi. Mantanmu Tony adalah teman golf Peter Hiller. Mungkin kamu bisa atur pertemuan dengannya. Dia bisa bantu kita dapatkan kontrak itu. Ibu, grup Healer adalah perusahaan terbesar di negara ini. Walaupun aku dikenalkan, bukan berarti kita akan mendapatkannya. Baik, aku akan tanya padanya. Kamu gak perlu tanya pada Tony. Aku sudah mengurusnya. Keluarga Hiller akan kasih kamu kontrak dan juga investasi di perusahaanmu. Kamu sudah mengurusnya, Elijah. Mana mungkin kamu sudah mengurusnya? Tolong jangan konyol. Benar sekali. Apa yang kamu tahu tentang bisnis? Kamu cuma pembantu. Aku cuma menyampaikan fakta. Enggak, Elijah. Kamu nggak mengerti. Selain itu, Tony akan segera datang. Tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu sangat gak sopan waktu itu. Karena dia sudah berani menyentuh istriku seenaknya. Jadi kamu cemburu dan sekarang kamu berbohong. Aku nggak bisa hadapi ini sekarang. Ayo, antar aku ke salon. Aku harus mengeriting rambut untuk hari besarku. Jangan membuatku terlambat. Senang bertemu denganmu. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Cepat antar aku ke salon. Aku sudah merawat mawar biru ini selama setengah dekade. Akhirnya mereka mekar. Aku akan segera pergi, tapi setidaknya kamu akan selalu punya bunga segar. Makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku membuatnya untukmu. Tinggal 3 hari lagi menuju 5 tahun itu. Kuharap dia terbiasa hidup tanpaku dengan baik. Jangan khawatir, akan kuhubungi keluarga Hiller nanti agar mereka memberimu kontrak itu. Terima kasih, Tony. Aku sangat menghargainya. Nggak perlu berterima kasih. Dengar. Aku memang mengejar impian sepak bolaku, tapi aku nggak pernah melupakan. Nggak sedetik pun. Dengar, sekarang karena aku sudah pensiun, aku bisa tetap ada di sisimu. Aku terima kasih sudah mengatakan itu. Tapi aku sudah menikah. Oke. Jadi, apa kamu akan membuang masa terbaik hidupmu untuk pengecut nggak berguna seperti dia? Dia sebenarnya sangat baik padaku. Ayolah Kristi, kamu terlalu baik. Walaupun dia baik padamu, kamu nggak seharusnya mengorbankan kebahagiaanmu demi dia. Ceraikan dia. Bebaskan dirimu. Ini aku. Soal proyek Healer, terima kasih lagi. Sama-sama.
Hari yang panjang? Makan malam sudah dingin. Mandilah dulu, aku akan panaskan untukmu. Nggak apa-apa. Aku sudah makan. Elijah, tolong jangan beli bunga palsu yang jelek ini lagi. Dia bilang jelek dan palsu. Aku menanamnya sendiri untuknya. Baik, kamu sebaiknya mandi dulu. Dia masih belum menanggapi hadiah dariku. Mungkin dia nggak akan pernah. Hati-hati. Hanya itu yang mau kamu bilang. Kamu jelas melihat apa yang terjadi di sana. Kamu nggak mau bilang apa-apa? Walaupun aku mengabaikan atau menolakmu, kamu tetap nggak mau pergi. Kenapa? Sudah 5 tahun kamu belum juga mengerti. Aku seharusnya bisa memilih siapa yang kucintai. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan pernah mencintaimu. Aku nggak butuh cintamu, Christine. Aku buat janji pada kakekmu dan aku berniat menepatinya. Iya, kamu terus mengatakan itu. Tapi kamu mau tahu pendapatku? Menurutku, kamu cuma mau menumpang hidup pada keluargaku. Biar kamu nggak perlu bekerja. Kamu pura-pura mencintaiku. Tapi sebenarnya, kamu hanya mengincar uang. Itu sebabnya saat aku menyebut nama pria lain, kamu bahkan nggak bereaksi. Christine, kalau kamu luangkan sedetik saja untuk melihat semua yang kulakukan untukmu 5 tahun ini, kamu akan tahu itu nggak benar. Aku tahu kamu ingin aku pergi. Beberapa hari lagi mungkin itu akan terwujud. Hey Peter, ini aku Tony. Kudengar grup Healer lagi mencari perusahaan untuk diajak bekerja sama. Kami sudah memilih mitra kami. Jadi jangan hubungi aku soal ini lagi. Kamu sudah menemukan mitra? Seseorang yang memberi keluarga kami bantuan besar. Jadi lupakan saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus diberikan langsung pada Christine. Pak Peter? Ini nggak terduga. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku tahu perusahaanmu ikut menawar proyek kami. Aku datang untuk membahasnya denganmu. Ya, belum selesai, tapi aku punya proposal. Nggak perlu. Aku hanya datang untuk menyerahkan kontrak ini. Benarkah? Kamu nggak mau melihat proposalnya dulu? Enggak. Kami juga akan menambahkan investasi lagi. Aku nggak sabar melihat Paris naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benarkah? Terima kasih banyak, Pak Peter. Aku nggak tahu harus bilang Jangan apa. terima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pria hebat yang mendukungmu. Pria hebat yang mendukungku. Jangan khawatir, aku akan hubungi keluarga Healer agar memberimu kontrak itu. Pasti Tony. Dia benar-benar membantuku. Tony. Hei sayang. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Kami mendapat kontrak Healer. Apa? Aku bahkan belum sempat membahasnya dengan Peter, tapi Christine berhasil mendapat kontraknya. Terserahlah, semua berjalan sesuai harapan. Ya, tentu saja sayang. Maksudku, kamu sangat berarti bagiku dan Peter temanku. Mana mungkin aku nggak membantu. Di mana kamu sekarang? Aku mau berterima kasih langsung. Baiklah, aku segera ke sana. Elijah, bisa antar aku ke Hotel Maple? Aku ada urusan kerja. Oke. Gak perlu menungguku. Aku cuma mau membahas kerjaan dengan Tony.
Mm-mm. Christine, masuklah. Peter datang langsung ke kantor dan menyerahkan kontrak padaku. Aku cuma mau berterima kasih. Kurasa semuanya nggak akan selancar ini kalau bukan karena kamu, Tony. Sudah kubilang, aku akan lakukan apapun untukmu. Itu bukan apa-apa. Oh, astaga. Maaf banget. Astaga, Maaf banget. Biar aku bersihkan. nggak apa-apa. Tubuh istrimu luar biasa. Aku akan menikmati setiap bagian darinya. Aku suka melihatmu hanya memakai jubah mandi. Kamu masih ingat liburan kita di pulau? Hanya kita berdua di pantai? Itu kenangan yang indah. Tapi aku... Christine, kamu pasti lelah sekali. Mengurus grup Paris sendirian. Apa kamu masih perlu menderita seperti ini? Kakekku meninggalkan perusahaan ini untukku. Jadi sesulit apapun aku nggak akan menyerah. Bantuanku nggak terbatas pada kontrak healer. Kalau kamu mau memulai lagi denganku, aku bisa membantumu menanggung jauh lebih banyak. Tony, sekarang bukan saatnya untuk itu. Bukankah kamu mau berterima kasih padaku? Kenapa kita nggak bisa mulai lagi? Karena aku sudah menikah. Dengan Elijah, si pengecut bodoh yang cuma bisa masak untukmu dan turuti semua perintahmu. Christine, nggak ada yang tertipu olehmu. Aku tahu kamu masih mencintai. Akan kutunjukkan padamu seperti apa pria sejati itu. Tony, jangan, tunggu. Lepaskan aku. Tunggu, Tony. Lepaskan tanganmu itu dari istriku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya pria yang melindungi istrinya. Elijah, kamu bisa membunuhnya. Lepaskan dia. Ku bilang, lepaskan dia. Minta maaf pada Tony. Dia baru saja menyerangmu. Kamu mau aku minta maaf? Gak terjadi apa-apa. Kamu hampir membunuhnya. Kamu berlebihan. Gak terjadi apa-apa. Jelas dia akan melakukan sesuatu padamu. Astaga, kamu paranoid. Aku gak butuh perlindungan nekatmu. Aku ini suamimu. Sudah tugasku untuk melindungimu. Sebagai istriku, kamu harusnya gak menempatkan diri dalam situasi begini. Aku dipaksa menikah denganmu. Ingat? Aku gak akan pernah mau kamu jadi suamiku. 5 tahun dan dia masih nggak mencintaimu. Dia nggak akan pernah. Jadi kamu mencintainya? Christine, maaf kalau aku terburu. Dengar, maaf, aku menamparmu, oke? Aku kehilangan kendali. Tapi kamu juga nggak seharusnya menyerobos masuk dan menyerang Tony. Oke, mendiamkan aku lagi. Semua yang kulakukan demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak healer itu gara-gara kamu. Aku nggak akan pernah memaafkanmu. Apa kamu benar-benar percaya dari lubuk hatimu kalau Tony yang mendapatkan kontrak healer untukmu? Iya, siapa lagi? Kamu. Ya, Christine, kamu dapat kontrak healer itu karena aku.
Elijah, jangan konyol. Kamu cuma suami rumahan. Mana mungkin kamu mengenal keluarga Hillard? Sudah cukup berat aku menanggung semuanya di kantor. Tolong jangan menyebarkan kebohongan. Kebohongan. Christine, aku gak pernah bohong padamu sekalipun selama 5 tahun kita bersama. Nggak sekalipun. Oke, dengar. Aku tahu kamu cemburu pada Tony. Tapi faktanya, dia mendapatkan kontrak itu untukku. Dia mengabulkan keinginanku. Aku nggak akan pernah memintanya membantuku kalau aku benar-benar merasa kamu bisa melakukannya. Aku memimpin grup Paris sejak kakek meninggal sendirian. Tolong, katakan apa yang sudah kamu lakukan. Selama 5 tahun ini, apa kamu benar-benar percaya kamu akan ada di posisimu sekarang? Tanpa aku? Maksudku, selain mengatur jadwalku dan membereskan urusanku, aku bisa jadi pembantu untuk melakukan tugasmu. Kamu pikir pembantu bisa melakukan tugasku? Iya? Elijah, aku butuh pria sejati. Yang bisa kuandalkan bukan seseorang yang hanya memasak dan bersih-bersih dan membereskan urusanku. Semua yang kamu lakukan untukku justru membuatku makin membencimu. Aku mengerti. My name is Vera Marqueza, the only daughter of a powerful mafia don. I spent my whole life trapped in a prison of my father's making, and the only person who ever felt like freedom was the boy assigned to keep me locked away. My bodyguard, Dante. My father never let me walk through the garden. I'm outside! Oh my god. Oh, it smells so good. Come and get me. To everyone else, I was a sheltered mafia princess. But to Dante, I was just Vera. He would kill for me. He would bleed for me. Hey, stay with me! Stay with me! Sniper down! Sniper down! Help us! Miss Marquesa! Miss Marquesa! Please! Miss Marquesa! Just leave them. We need to keep you safe first. Dante, please! No! Help him! Please let me go! I know he would die for me. When I took you in from the streets, I gave you one purpose in life. Keep my... Did you serve that purpose today? No, my dog. No is right. I see the way you look at her. A guard dog is not supposed to love the master it protects. Love makes a man weak. And your weakness nearly got her killed. 10 lashes. And then you leave for training. And you will not return until you remember what you are. And if you put my daughter in danger one more time, you'll never see her again. Stop! Papa, stop. It wasn't his fault, okay? I asked to go outside. Leave, princess. No. Please. Please don't send him away. You saved my life. Papa, he's my only friend. He's a guard dog that didn't do its job. And he won't be anywhere near you until he learns how to. No, please. Stop. Get off me! Dante. Anything. Dante. I leave tomorrow.
I'm sorry that I made you take me outside, but don't go, okay? You can't go. Don't apologize. You didn't do anything wrong. I love you. Love makes a man weak. I can't love her. I can't put her in danger again. And I know that you love me too. No, Beryl! Stop! I don't ever want to hear you say you love me again. Ever. Why? Because you disgust me. You sit here all pretty with your innocent nice act. Well, I get whipped for your stupid actions. Dante, you don't mean that. If you won't leave, I will. I'm sorry, my princess. This is the only way to keep you safe. To keep you from loving me. I only survived those years locked away because I knew Dante would always be there. Until he left me when I needed him most. Good morning, princess. For 2 years, I slept in Dante's bed every night, waiting for the day when he would come back. But every time I woke up without him, it hurt all over again. Miss Vera, your father will be furious if he finds out that you slept in Dante's old room again. Wake up. It's your first day of school. But today, I got what I always wanted. To leave this house. The Chicago outfit's closing in. It's not safe for you here anymore. You will enroll at Grayson Prep under a new name, Vera March. None of my enemies will think to look for you there. This is amazing. I mean, suboptimal. It pains me to leave you, my dear father, for my terrible senior year. I will have eyes to keep you safe. Of course. Thank you, Father. Finally, I'm free. No more mafia princess and no more bodyguards. Stop thinking about him, Vera. He left you. For this year, you're free to do what you want. Free to go outside when you want. Free to fall in love if you want. Look, new girl. Oh my gosh, ew, is she talking to herself? Oh my god, what is she wearing? It looks like someone lost a fight with a thrift store. Good one. Hey. My god, I love your pigtails. So pretty. Thank you. So, you agree? You think your hair looks pretty like that? I don't know. I mean, What is your name? Where are you from? You will enroll under a new name. None of my enemies will think to look for you there. I'm Vera March. I was homeschooled. Holy shit, that's code for cult. I bet she's into incest. So she's poor and weird. Perfect. Seems like we found our victim for this year. How long did the last one survive? Not even to midterms? Dropped out sobbing? Let's see how long this one takes. Oh, precious little Vera. We're gonna help you fit right in, okay? Who's that guy? She is so hot. Eyes forward, new girl. You have a long day ahead. We're gonna have a lot of fun teaching your weird homeschooled ass how things work around here. Is this what normal schools are like?
Anyways, everyone here is so friendly. Isn't that right, girls? Here's your locker. Open it. What is this? Oh, just a little tradition to welcome the new girl. Boys. What are you doing? Let go of me, you animals! First of all, rude. Secondly, we are just trying to help you. You still carry around this dirty-ass plushie? How old are you? Mr. Hoppers. I bet it's the only guy she's ever slept with. You can't touch my personal belongings. Okay, the student handbook said... The student handbook. What do you think this is, Sunday school? Sloan, why are you doing this? I thought we were friends. Oh, you poor thing. Every semester there's a girl like you. Poor, weird, desperate to belong. But we are here to help. We're going to teach you a few lessons out of the kindness of our hearts. Lesson number 1, grow up. Stop, but please, I'm sorry. Lesson number 2, no one is coming to save you. En route to Princess. Do something, one of you, please, do something. Bye-bye, Mr. Hoppers. Please, someone, make them stop. Lesson number 3, no crying. Dry those tears, or we're gonna burn those pretty ponytails next. No, please, stop! Stop! No, stop! Oh, my hair! Oh, fuck! Oh my god! What the fuck is he? What are you doing? Put me down. I said put me down! Let me see. Don't. Okay, you don't get to do this. Do what? Show up out of nowhere? Touch me like nothing happened? You promised that you would never leave me, and you did. You left me alone. I didn't know if you were dead or alive, and you think you can just show up here like... Your cut is still bleeding, Princess. I'm gonna need you to stay still. What are you doing here? I'm protecting you from the Don's orders. But Papa sent you away. To train, but now my mission resumes. Protect your life with mine. Is that all I am to you? Just a mission that you can pick up and put down whenever you want? Dante, what are you doing? Is that her, Princess? Oh, God. 2 years apart, and one touch from him still unravels me. Lolo, close your eyes. Oh my God. Sorry. Wait! Listen, I don't care whose orders sent you here. I am not a kid anymore, and I don't need your protection. What I just saw out there says otherwise. You don't understand, okay? I just want a normal life. Friends. Freedom. I want to talk to a boy, maybe even kiss one. I don't think that's gonna happen, Princess. Why do you care? You don't love me, remember? You're just my guard dog. A guard dog is exactly what you need right now. You have no idea how dangerous the world can be. What people are capable of. How easily they could break someone like you. If I needed your protection so badly, then where were you for the past 2 years? I hate you.
Doesn't matter if you hate me, Vera. I'll do whatever it takes to keep you safe, even if it means betraying my heart. But you didn't come along. You know what you have to do? Once I have his daughter, Don Marquesa will be nothing. Do you see that guy? Took down Charles and Dennis like John Wick, bro. Dude, I heard the guys reported him to the dean, but the school wanted them to drop it. Do you think he's like Secret Service or something? Hey, handsome. You're new here, right? We can share the textbook if you wanted to. No. Hey, I'm sorry about what happened with the volleyball girls earlier. Oh, yeah, that was pretty unpleasant. You know, they did that because you're not like us. What do you mean? We try way too hard to be cool, but you're just natural. Really? You think so? I mean, of course, look at you. I'm Bennett. Vera. There's a party tonight. Everyone's coming, you should too. Dante doesn't get to just show up again after all these years just to play bodyguard. I came here for a new life, and that's what I'm gonna get. Sounds good. Awesome. Come on, Vera. It's your first high school party. Dante? Here, let me get you a drink. Okay. What's this? What high school parties are like? Cheers. It's new beginnings. Dante would never let me drink something out of a plastic cup at some party, but he's not here. So, what's the deal with you and that guy? What guy? The guy who wore a whole ass suit to school? You fucked up 2 guys in what, seconds flat and just got away with it? It's like he's your bodyguard or something. Why would I have a bodyguard? You never know. But hey, if he's ever like bothering you, stalking you, you can always talk to me. Well, thanks, Bennett. That's actually really nice of you. Yeah, I was homeschooled my whole life, and I think that you're the first friend that I've ever actually made. I'm honored. And I hope to be more. I can't do this. I'm sorry. I told you not to look. I wanted to. You're crying for God's sake. Maybe I'm crying because that's what I want you to do to me. You're drunk. No, I'm not. Okay, do you think I'm stupid? I see the way you look at me, the way you've looked at me since we were teenagers. I know that you feel the same way. And you know that you want to touch me. Tolong Tuhan. Biarkan aku menangkap sesuatu untuk makan keluarga malam ini. Ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah, ayolah. Apa-apaan ini? Apa ini emas? Apa tulisannya? Siapa? Enggak. Siapa kamu? Aku dikenal dengan banyak nama di berbagai kota, zaman, dan budaya. Tapi kamu mungkin mengenalku sebagai Jin. Aku akan kabulkan 3 permintaanmu. Kamu gak bisa minta hidup abadi, kamu juga gak bisa minta permintaan tambahan. Sekarang katakan, wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku ingin Aku ingin kita punya lebih banyak waktu. Jangan khawatir, kakek.
Dokter terbaik di dunia lagi dalam perjalanan. Kamu akan segera bisa berjalan lagi. Oh, gadis bodoh. Yang aku takutkan bukanlah kematian. Yang paling aku khawatirkan adalah siapa yang akan menjagamu setelah aku pergi. Kamu nggak akan kemana-mana. Kita nggak perlu khawatir itu sekarang. Tapi nggak apa-apa. Aku akhirnya menemukan suami yang baik untukmu. Seseorang yang aku percaya. Ya. Kakek, aku nggak perlu suami. Aku cuma perlu kakek tetap hidup. Oh iya sayang. Pergi istirahat ya. Kakek masih punya sedikit urusan. Ya? Iya. Taruh di sini. Lalu pergi. Jangan kembali sampai aku memanggilmu. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun itu berkat kamu. Aku ingin menjadi kaya. Kaya hingga aku nggak perlu khawatir soal uang lagi selamanya. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Stephen, terakhir kali kita bicara kamu masih muda dan bugar. Sekarang kamu sudah dikalahkan waktu. Kamu memanggilku untuk membuat permintaan terakhirmu? Katakan, dan kontrak kita akan berakhir. Senang mengenalmu, Stephen Paris. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lagi lampu, rantai, dan tuan. Kamu memakai permintaan terakhirmu untukku. Satu permintaan terakhir. Katakan. Aku mau kamu menikahi cucuku, Christine Paris. Jaga dia setelah aku meninggal selama 5 tahun. Setelah itu kamu akan bebas. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Aku akan menikahi cucumu, menyembunyikan identitasku, dan melindunginya. Dalam 5 tahun, aku juga akhirnya akan mendapat. Menurut wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya dan kendali penuh atas grup Paris akan diwariskan kepada cucunya Christine Paris dengan satu syarat. Christine harus menikah dengan Elijah Baran. Baru setelah itu, dia akan mendapat hak-hak ini. Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek memaksaku menikah dengan orang asing? Aku menolak. Maaf, Nona Christine, tapi kalau kamu gak menikahi Elijah Baran, warisan kakekmu akan jatuh ke para pemegang saham. Christine, kamu gak boleh membiarkan harta kakekmu jatuh ke para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah memeriksanya. Lagian, dia enak dipandang. Baiklah, aku akan menikahinya. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan menjagamu. Kita luruskan satu hal. Aku nggak perlu dijaga kamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Dan hanya karena kita menikah, bukan berarti kamu bisa bersikap seperti suamiku. Kamu nggak boleh menyentuhku, dan kamu nggak boleh tidur di ranjangku. Kedengarannya seru. Selama 5 tahun, aku menyembunyikan identitasku. Menjaganya, membangun karirnya secara diam-diam.
agar suatu hari Christine bisa berdiri sendiri. Berapa kali aku harus bilang jangan sentuh barang-barangku? Aku hanya melakukan tugasku. Kamu mempekerjakanku sebagai asisten dan sebagai suamimu. Aku nggak mau siapapun di kantor tahu kalau kamu suamiku. Dengar, aku sudah cukup stres. Aku harus dapatkan proyek healer ini. Kalau kamu mau bantu, mulailah dengan keluar. Sekarang! 5 tahun bersama wanita ini. Hatinya seolah terbuat dari es. Untung saja kontrakku akan segera berakhir. Iya, Pak Johnson. Iya, aku yakin bisa dapatkan proyek healer. Pak Adrian mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Kami sudah lakukan semampunya, tapi kalian harus bersiap untuk yang terburuk. Lalu apa gunanya? Kalian! Keluar kalian semua! Siapa kamu? Kamu gak seharusnya ada di sini. Gak penting siapa aku sebenarnya. Yang penting adalah aku bisa menyelamatkan ayahmu. Kamu menyelamatkan ayahku? Kamu bukan dokter. Dasar gila. Peter, karena dokter sudah bilang gak ada lagi yang bisa mereka lakukan, mungkin kita harus biarkan dia coba. Gak akan, Ruby. Kumohon, kita sudah kehabisan pilihan. Setidaknya kita harus mencoba sesuatu. Kumohon, selamatkan ayah kami. Aku harus melakukan ini sendiri. Gak. Baiklah. Tapi kalau kamu macam-macam, aku akan membunuhmu. Bangunlah, teman lama. Ternyata kamu, Jin Agung. Aku belum melihatmu sejak pernikahanmu 5 tahun lalu. Aku mau berterima kasih karena sudah menjaga organisasi selama aku pergi. Luminaris. Ada hanya karena kamu menyelamatkan dan mengubah banyak nyawa. Tapi aku sudah memakai ketiga permintaanku. Sepertinya ini akhir perjalananku. Aku bisa melanggar aturanku sekali. Anggap saja ini perpanjangan sementara, beberapa tahun. Kamu mau melakukan itu untukku? Dengan satu syarat. Grup healer harus kasih Christine Paris, istriku, kontrak itu. Itu gak masalah sama sekali. Bagus. Ingatlah dengan janjimu. Iya. Dia sembuh. Ruby. Dia berhasil. Secepat itu. Dia pergi kemana? Pak Elijah, ini kalung pesanan khususmu. Istrimu wanita yang sangat beruntung. Terima kasih. Kuharap dia menyukainya. Jaga dia selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, kamu akan bebas. 4 hari lagi, hari ulang tahun Christine, dan hari misiku berakhir. Christine, saat kamu sadar aku gak lagi di sisimu, kamu akan rindu padaku, walaupun sedikit saja. Selamat ulang tahun lebih awal, sahabat. Gak terasa sebentar lagi kamu 30 tahun. Kenapa kita merayakannya lebih awal lagi? Karena Ibu Christine ulang tahun di hari yang sama dengannya. Dan dia akan merayakan pesta ulang tahun besar untuk ibunya. Aku gak mau cari perhatian darinya. Dia umur 50 tahun ini. Ini tahun besar untuknya. Christine? Aku ingat masa kuliah seolah itu baru kemarin. Kamu kapten pemandu sorak dan pacaran dengan Tony, sang quarterback andalan. Sekarang lihat kita, menikah dan bekerja. Membosankan. Ya. Jujur saja, kalau Tony nggak meninggalkanmu demi NFL, kamu nggak akan menerima pecundang seperti Elijah. Ayolah, itu sudah lama sekali. Ayolah, kami tahu kamu masih belum melupakannya.
Hei, kalau dia minta balikan denganmu, apa jawabanmu? Iya, aku sudah menikah sekarang. Lagian itu sudah hampir 10 tahun lalu. Hei, aku nggak tahu kamu adakan pesta. Aku bawakan kamu hadiah. Selamat ulang tahun. Serius? Kamu cuma kasih ini untuk ulang tahunnya yang ke-30? Kelihatannya kamu beli dari Target. Terima kasih. Apa ini? Bukalah, kamu akan tahu. Tony? Kejutan! Kami mengundangnya khusus untukmu, sayang. Hei cantik, selamat ulang tahun. Sini. Itu Tony Roth? Bukankah dia baru menang Super Bowl 2 tahun lalu? Benar. Astaga, dia lebih tampan aslinya. Aku nggak tahu Christine berteman dengannya. Oh, bukan cuma teman. Mereka dulu pacaran. Aku membawakanmu hadiah. Astaga, bagus banget. Pakaikan padanya. Sini, biar aku pakaikan. Baiklah. Stacy juga bilang kalau kamu ada masalah dengan kontrak grup Healer. Aku bisa membantumu soal itu. Oh, terima kasih Tony, tapi kurasa aku bisa mengatasinya. Tentu sayang, aku cuma mau membantu. Apalagi suamimu jelas nggak berguna. Oh, mereka terlihat serasi. Walaupun Christine menikah dengan orang asing itu. Lihat, hadiah seperti itu yang harusnya diberikan pada istri. Ups, itu nggak sengaja. Maaf. Aku menjagamu dan mencintaimu selama 5 tahun, Christine. Tapi kamu bahkan gak menghargaiku sedikit pun. Kamu pasti asisten sekaligus suaminya. Aku Tony Roth. Tangan kiri. Elijah, itu gak sopan. 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku akan pergi dari hidupnya. Christine, saham perusahaan kita lagi anjlok. Kita perlu kontrak Healer. Aku tahu, Ibu. Astaga, kita akan cari solusi. Mantanmu Tony adalah teman golf Peter Healer. Mungkin kamu bisa atur pertemuan dengannya. Dia bisa bantu kita dapatkan kontrak itu. Ibu, grup Healer adalah perusahaan terbesar di negara ini. Walaupun aku dikenalkan, bukan berarti kita akan mendapatkannya. Baik, aku akan tanya padanya. Kamu gak perlu tanya pada Tony. Aku sudah mengurusnya. Keluarga Healer akan kasih kamu kontrak dan juga investasi di perusahaanmu. Kamu sudah mengurusnya, Elijah. Mana mungkin kamu sudah mengurusnya? Tolong jangan konyol. Benar sekali. Apa yang kamu tahu tentang bisnis? Kamu cuma pembantu. Aku cuma menyampaikan fakta. Enggak, Elijah. Kamu nggak mengerti. Selain itu, Tony akan segera datang. Tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu sangat gak sopan waktu itu. Karena dia sudah berani menyentuh istriku seenaknya. Jadi kamu cemburu dan sekarang kamu berbohong. Aku gak bisa hadapi ini sekarang. Ayo, antar aku ke salon. Aku harus mengeriting rambut untuk hari besarku. Jangan membuatku terlambat. Senang bertemu denganmu. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Cepat antar aku ke salon. Aku sudah merawat mawar biru ini selama setengah dekade. Akhirnya mereka mekar. Aku akan segera pergi, tapi setidaknya kamu akan selalu punya bunga segar. Makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku membuatnya untukmu. Tinggal 3 hari lagi menuju 5 tahun itu.
Kuharap dia terbiasa hidup tanpaku dengan baik. Jangan khawatir, akan kuhubungi keluarga Hiller nanti agar mereka memberimu kontrak itu. Terima kasih, Tony. Aku sangat menghargainya. Nggak perlu berterima kasih. Dengar. Aku memang mengejar impian sepak bolaku, tapi aku nggak pernah melupakan. Nggak sedetik pun. Dengar, sekarang karena aku sudah pensiun, aku bisa tetap ada di sisimu. Aku terima kasih sudah mengatakan itu. Tapi, aku sudah menikah. Oke. Jadi, apa kamu akan membuang masa terbaik hidupmu untuk pengecut nggak berguna seperti dia? Dia sebenarnya sangat baik padaku. Ayolah, Christine, kamu terlalu baik. Walaupun dia baik padamu, kamu nggak seharusnya mengorbankan kebahagiaanmu demi dia. Ceraikan dia. Bebaskan dirimu. Ini aku. Soal proyek Hiller, terima kasih lagi. Sama-sama. Hari yang panjang? Makan malam sudah dingin. Mandilah dulu, aku akan panaskan untukmu. Nggak apa-apa, aku sudah makan. Elijah, tolong jangan beli bunga palsu yang jelek ini lagi. Dia bilang jelek dan palsu. Aku menanamnya sendiri untuknya. Baik, kamu sebaiknya mandi dulu. Dia masih belum menanggapi hadiah dariku. Mungkin dia nggak akan pernah. Hati-hati. Hanya itu yang mau kamu bilang. Kamu jelas melihat apa yang terjadi di sana. Kamu nggak mau bilang apa-apa. Walaupun aku mengabaikan atau menolakmu, kamu tetap nggak mau pergi. Kenapa? Sudah 5 tahun kamu belum juga mengerti. Aku seharusnya bisa memilih siapa yang kucintai. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan pernah mencintaimu. Aku nggak butuh cintamu, Christine. Aku buat janji pada kakekmu dan aku berniat menepatinya. Iya, kamu terus mengatakan itu. Tapi kamu mau tahu pendapatku? Menurutku, kamu cuma mau menumpang hidup pada keluargaku. Biar kamu nggak perlu bekerja. Kamu pura-pura mencintaiku. Tapi sebenarnya, kamu hanya mengincar uang. Itu sebabnya saat aku menyebut nama pria lain, kamu bahkan nggak bereaksi. Christine, kalau kamu luangkan sedetik saja untuk melihat semua yang kulakukan untukmu 5 tahun ini, kamu akan tahu itu nggak benar. Aku tahu kamu ingin aku pergi. Beberapa hari lagi mungkin itu akan terwujud. Peter, ini aku Tony. Kudengar grup Hiller lagi mencari perusahaan untuk diajak bekerja sama. Kami sudah memilih mitra kami. Jadi jangan hubungi aku soal ini lagi. Kamu sudah menemukan mitra? Iya. Seseorang yang memberi keluarga kami bantuan besar. Jadi lupakan saja. Tunggu. Sesuai perintahnya, kontrak ini harus diberikan langsung pada Christine. Pak Peter? Ini nggak terduga. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku tahu perusahaanmu ikut menawar proyek kami. Aku datang untuk membahasnya denganmu. Ya, belum selesai, tapi aku punya proposal. Nggak perlu. Aku hanya datang untuk menyerahkan kontrak ini.
Benarkah? Kamu nggak mau melihat proposalnya dulu? Enggak, kami juga akan menambahkan investasi lagi. Aku nggak sabar melihat Paris naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benarkah? Terima kasih banyak, Pak Peter. Aku nggak tahu harus bilang Jangan apa. terima kasih padaku. Berterima kasihlah pada pria hebat yang mendukungmu. Pria hebat yang mendukungku. Jangan khawatir, aku akan hubungi keluarga Hiller agar memberimu kontrak itu. Pasti Tony. Dia benar-benar membantuku. Tony. Hei sayang. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Kami mendapat kontrak Hiller. Apa? Aku bahkan belum sempat membahasnya dengan Peter, tapi Christine berhasil mendapat kontraknya. Terserahlah, semua berjalan sesuai harapan. Ya, tentu saja sayang. Maksudku, kamu sangat berarti bagiku dan Peter temanku. Mana mungkin aku nggak membantu? Di mana kamu sekarang? Aku mau berterima kasih langsung. Baiklah, aku segera ke sana. Elijah, bisa antar aku ke Hotel Maple? Aku ada urusan kerja. Oke. Gak perlu menungguku. Aku cuma mau membahas kerjaan dengan Tony. Christine, masuklah. Peter datang langsung ke kantor dan menyerahkan kontrak padaku. Aku cuma mau berterima kasih. Kurasa semuanya nggak akan selancar ini kalau bukan karena kamu, Tony. Sudah aku bilang, aku akan lakukan apapun untukmu. Itu bukan apa-apa. Oh, astaga. Maaf banget. Astaga. Maaf banget. Biar aku bersihkan. Nggak apa-apa. Tubuh istrimu luar biasa. Aku akan menikmati setiap bagian darinya. Aku suka melihatmu hanya memakai jubah mandi. Kamu masih ingat liburan kita di pulau? Hanya kita berdua di pantai? Itu kenangan yang indah. Tapi aku... Christine, kamu pasti lelah sekali. Mengurus grup Paris sendirian. Apa kamu masih perlu menderita seperti ini? Kakekku meninggalkan perusahaan ini untukku. Jadi sesulit apapun aku nggak akan menyerah. Bantuanku nggak terbatas pada kontrak Hiller. Kalau kamu mau memulai lagi denganku, aku bisa membantumu menanggung jauh lebih banyak. Tony, sekarang bukan saatnya untuk itu. Bukankah kamu mau berterima kasih padaku? Kenapa kita nggak bisa mulai lagi? Karena aku sudah menikah. Dengan Elijah, si pengecut bodoh yang cuma bisa masak untukmu dan turuti semua perintahmu. Christine, gak ada yang tertipu olehmu. Aku tahu kamu masih mencintai. Akan kutunjukkan padamu seperti apa pria sejati itu. Tony, jangan, tunggu. Lepaskan aku. Tunggu, Tony. Lepaskan tanganmu itu dari istriku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya pria yang melindungi istrinya. Elijah, kamu bisa membunuhnya. Lepaskan dia. Kau bilang, lepaskan dia. Minta maaf pada Tony. Dia baru saja menyerangmu. Kamu mau aku minta maaf? Gak terjadi apa-apa. Kamu hampir membunuhnya. Kamu berlebihan. Gak terjadi apa-apa. Jelas dia akan melakukan sesuatu padamu. Astaga, kamu paranoid. Aku gak butuh perlindungan nekatmu. Aku ini suamimu. Sudah tugasku untuk melindungimu. Sebagai istriku, kamu harusnya gak menempatkan diri dalam situasi begini. Aku dipaksa menikah denganmu. Ingat? Aku gak akan pernah mau kamu jadi suamiku. 5 tahun dan dia masih gak mencintaimu. Dia gak akan pernah.
Jadi kamu mencintainya? Christine, maaf kalau aku terburu. Dengar, maaf, aku menamparmu, oke? Aku kehilangan kendali. Tapi kamu juga nggak seharusnya menyerobos masuk dan menyerang Tony. Oke, mendiamkan aku lagi. Semua yang kulakukan demi perusahaan dan keluarga ini. Kalau aku kehilangan kontrak Hilliard itu gara-gara kamu, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Apa kamu benar-benar percaya dari lubuk hatimu kalau Tony yang mendapatkan kontrak Hilliard untukmu? Iya, siapa lagi? Kamu. Ya, Christine, kamu dapat kontrak Hilliard itu karena aku. Elijah, jangan konyol. Kamu cuma suami rumahan. Mana mungkin kamu mengenal keluarga Hilliard? Sudah cukup berat aku menanggung semuanya di kantor. Tolong jangan menyebarkan kebohongan. Kebohongan? Christine, aku gak pernah bohong padamu sekalipun selama 5 tahun kita bersama. Nggak sekalipun. Oke, dengar. Aku tahu kamu cemburu pada Tony. Tapi faktanya, dia mendapatkan kontrak itu untukku. Dia mengabulkan keinginanku. Aku nggak akan pernah memintanya membantuku kalau aku benar-benar merasa kamu bisa melakukannya. Aku memimpin grup Paris sejak kakek meninggal sendirian. Tolong, katakan apa yang sudah kamu lakukan. Selama 5 tahun ini, apa kamu benar-benar percaya kamu akan ada di posisimu sekarang? Tanpa aku? Maksudku, selain mengatur jadwalku dan membereskan urusanku, aku bisa jadi pembantu untuk melakukan tugasmu. Kamu pikir pembantu bisa melakukan tugasku? Iya? Elijah, aku butuh pria sejati. Yang bisa kuandalkan bukan seseorang yang hanya memasak dan bersih-bersih dan membereskan urusanku. Semua yang kamu lakukan untukku justru membuatku makin membencimu. Aku mengerti. My name is Vera Marqueza, the only daughter of a powerful mafia don. I spent my whole life trapped in a prison of my father's making, and the only person who ever felt like freedom was the boy assigned to keep me locked away. My bodyguard, Dante. My father never let me walk through the garden. I'm outside. Oh my God. Oh, it smells so good. Come and get me. To everyone else, I was a sheltered mafia princess. But to Dante, I was just Vera. He would kill for me. He would bleed for me. Hey, stay with me. Stay with me. Sniper down! Sniper down! Help us! Miss Marquesa, Miss Marquesa. Please, Miss Marquesa, just leave him. We need to keep you safe first. Dante, please. No, help him! Please, let me go. I know he would die for me. When I took you in from the streets, I gave you one purpose in life. Keep my... Did you serve that purpose today? No, my dog. No is right. I see the way you look at her. A guard dog is not supposed to love the master it protects. Love makes a man weak. And your weakness nearly got her killed. 10 lashes. And then you leave for training. And you will not return until you remember what you are.
And if you put my daughter in danger one more time, you'll never see her again. Stop! Papa, stop. It wasn't his fault, okay? I asked to go outside. Leave, princess. No, please. Please don't send him away. You saved my life. Papa, he's my only friend. He's a guard dog that didn't do its job. And he won't be anywhere near you until he learns how to. No, please. Stop. Get off me! Dante. Anything. Dante, I leave tomorrow. I'm sorry that I made you take me outside, but don't go, okay? You can't go. Don't apologize. You didn't do anything wrong. I love you, Dante. Love makes a man weak. I can't love her. I can't put her in danger again. And I know that you love me too. No, Vera! Stop! I don't ever want to hear you say you love me again. Ever! Why? Because you disgust me. You sit here all pretty with your innocent nice act. Well, I get whipped for your stupid actions. Dante, you don't mean that. If you won't leave, I will. I'm sorry, my princess. This is the only way to keep you safe. To keep you from loving me. I only survived those years locked away because I knew Dante would always be there. Until he left me when I needed him most. Morning, princess. For 2 years, I slept in Dante's bed every night, waiting for the day when he would come back. But every time I woke up without him, it hurt all over again. Miss Vera, your father will be furious if he finds out that you slept in Dante's old room again. Wake up. It's your first day of school. School day! But today, I got what I always wanted. To leave this house. The Chicago outfit's closing in. It's not safe for you here anymore. You will enroll at Grayson Prep under a new name, Vera March. None of my enemies will think to look for you there. This is amazing. I mean, suboptimal. It pains me to leave you, my dear father, for my terrible senior year. I will have eyes to keep you safe. Of course. Thank you, Father. Finally, I'm free. No more Mafia Princess and no more bodyguards. Stop thinking about him, Vera. He left you. For this year, you're free to do what you want. Free to go outside when you want. Free to fall in love if you want. Look, new girl. Oh my gosh, ew, is she talking to herself? Oh my god, what is she wearing? It looks like someone lost a fight with a thrift store. Good one. Hey. My god, I love your pigtails. So pretty. Thank you. So, you agree? You think your hair looks pretty like that? I don't know. I mean, What is your name? Where are you from? You will enroll under a new name. None of my enemies will think to look for you there. I'm Vera March. I was homeschooled. Holy shit, that's code for cult. I bet she's into incest. So she's poor and weird. Perfect.
Seems like we found our victim for this year. How long did the last one survive? Not even to midterms? Dropped out sobbing? Let's see how long this one takes. Oh, precious little Vera. We're gonna help you fit right in, okay? Who's that guy? She is so hot. Eyes forward, new girl. You have a long day ahead. We're gonna have a lot of fun teaching your weird homeschooled ass how things work around here. Is this what normal schools are like? Anyways, everyone here is so friendly. Isn't that right, girls? Here's your locker. Open it. What is this? Oh, just a little tradition to welcome the new girl. Boys. What are you doing? Let go of me, you animals! First of all, rude. Secondly, we are just trying to help you. You still carry around this dirty-ass plushie? How old are you? Mr. Hoppers. I bet it's the only guy she's ever slept with. You can't touch my personal belongings. Okay, the student handbook said... Oh, the student handbook. What do you think this is, Sunday school? Sloan, why are you doing this? I thought we were friends. Oh, you poor thing. Every semester there's a girl like you. Poor, weird, desperate to belong. But we are here to help. We're going to teach you a few lessons out of the kindness of our hearts. Lesson number 1, grow up. Stop, please, I'm sorry. Lesson number 2, no one is coming to save you. En route to Princess. Do something, one of you, please, do something. Bye-bye, Mr. Hoppers. Please, someone, make them stop. Lesson number 3, no crying. Dry those tears, or we're gonna burn those pretty ponytails next. No, please stop! Stop! No, stop! Oh, my hair! Oh, fuck! Oh my god! Who the fuck is he? What are you doing? Put me down. I said put me down! Let me see. Don't. Okay, you don't get to do this. Do what? Show up out of nowhere? Touch me like nothing happened? You promised that you would never leave me, and you did. You left me alone. I didn't know if you were dead or alive, and you think you could just show up here like... Your cut is still bleeding, Princess. I'm gonna need you to stay still. What are you doing here? I'm protecting you from the Dawn's orders. But Papa sent you away. To train, but now my mission resumes. Protect your life with mine. Is that all I am to you? Just a mission that you can pick up and put down whenever you want? Dante, what are you doing? Is that our princess? Oh, God. 2 years apart, and one touch from him still unravels me. Lolo, close your eyes.
Oh my god. Sorry. Wait. Listen, I don't care whose orders sent you here. I am not a kid anymore, and I don't need your protection. What I just saw out there says otherwise. You don't understand, okay? I just want a normal life. Friends. Freedom. I want to talk to a boy, maybe even kiss one. I don't think that's gonna happen, princess. Why do you care? You don't love me, remember? You're just my guard dog. A guard dog is exactly what you need right now. You have no idea how dangerous the world can be. What people are capable of. How easily they could break someone like you. If I needed your protection so badly, then where were you for the past 2 years? I hate you. Doesn't matter if you hate me, Vera. I'll do whatever it takes to keep you safe, even if it means betraying my heart. But you didn't come along. You know what you have to do? Once I have his daughter, Don Marquesa will be nothing. Do you see that guy? Took down Charles and Dennis like John Wick, bro. Dude, I heard the guys reported him to the dean, but the school wanted them to drop it. Do you think he's like Secret Service or something? Hey, handsome. You're new here, right? We can share the textbook if you wanted to. No. Hey, I'm sorry about what happened with the volleyball girls earlier. Oh, yeah, that was pretty unpleasant. You know, they did that because you're not like us. What do you mean? We try way too hard to be cool, but you're just natural. Really? You think so? I mean, of course, look at you. I'm Bennett. Vera. There's a party tonight. Everyone's coming, you should too. Dante doesn't get to just show up again after all these years just to play bodyguard. I came here for a new life, and that's what I'm gonna get. Sounds good. Awesome. Come on, Vera. It's your first high school party. Dante? Here, let me get you a drink. Okay. Is this what high school parties are like? Cheers. It's new beginnings. Dante would never let me drink something out of a plastic cup at some party, but he's not here. So, what's the deal with you and that guy? What guy? The guy who wore a whole ass suit to school? You fucked up 2 guys in what, seconds flat and just got away with it? It's like he's your bodyguard or something. Why would I have a bodyguard? You never know. But hey, if he's ever like bothering you, stalking you, you can always talk to me. Well, thanks, Bennett. That's actually really nice of you. Yeah, I was homeschooled my whole life, and I think that you're the first friend that I've ever actually made. I'm honored. And I hope to be more. I can't do this. I'm sorry. I told you not to look. I wanted to. You're crying for God's sake. Maybe I'm crying because that's what I want you to do to me. You're drunk. No, I'm not. Okay, do you think I'm stupid? I see the way you look at me, the way you've looked at me since we were teenagers. I know that you feel the same way. And you know that you want to touch me. Tolong Tuhan. Biarkan aku menangkap sesuatu untuk makan keluarga malam ini. Ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah, ayolah. Apa-apaan ini? Apa ini emas?
Apa tulisannya? Siapa? Enggak. Siapa kamu? Aku dikenal dengan banyak nama di berbagai kota, zaman, dan budaya. Tapi kamu mungkin mengenalku sebagai Jin. Aku akan kabulkan 3 permintaanmu. Kamu gak bisa minta hidup abadi, kamu juga gak bisa minta permintaan tambahan. Sekarang katakan, wahai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kita punya lebih banyak waktu. Jangan khawatir, kakek. Dokter terbaik di dunia lagi dalam perjalanan. Kamu akan segera bisa berjalan lagi. Oh, gadis bodoh. Yang aku takutkan bukanlah kematian. Yang paling aku khawatirkan adalah siapa yang akan menjagamu setelah aku pergi. Kamu gak akan kemana-mana. Kita gak perlu khawatir itu sekarang. Tapi nggak apa-apa. Aku akhirnya menemukan suami yang baik untukmu. Seseorang yang aku percaya. Ya. Kakek, aku gak perlu suami. Aku cuma perlu kakek tetap hidup. Oh iya sayang. Pergi istirahat ya. Kakek masih punya sedikit urusan. Ya? Iya. Taruh di sini. Lalu pergi. Jangan kembali sampai aku memanggilmu. Baik, Pak Stephen. Semua yang kubangun itu berkat kamu. Aku ingin menjadi kaya. Kaya hingga aku nggak perlu khawatir soal uang lagi selamanya. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Stephen, terakhir kali kita bicara kamu masih muda dan bugar. Sekarang kamu sudah dikalahkan waktu. Kamu memanggilku untuk membuat permintaan terakhirmu? Katakan, dan kontrak kita akan berakhir. Senang mengenalmu, Stephen Paris. Permintaan ketigaku adalah kebebasanmu. Gak ada lagi lampu, rantai, dan tuan. Kamu memakai permintaan terakhirmu untukku. Satu permintaan terakhir. Katakan. Aku mau kamu menikahi cucuku, Christine Paris. Jaga dia setelah aku meninggal selama 5 tahun. Setelah itu kamu akan bebas. Permintaanmu adalah perintah bagiku. Aku akan menikahi cucumu, menyembunyikan identitasku, dan melindunginya. Dalam 5 tahun, aku juga akhirnya akan mendapat. Menurut wasiat Pak Stephen, seluruh hartanya dan kendali penuh atas grup Paris akan diwariskan kepada cucunya Christine Paris dengan satu syarat. Christine harus menikah dengan Elijah Baran. Baru setelah itu, dia akan mendapat hak-hak ini. Siapa Elijah Baran? Nona Christine, aku Elijah Baran, calon suamimu. Ini konyol. Kenapa kakek memaksaku menikah dengan orang asing? Aku menolak. Maaf, Nona Christine, tapi kalau kamu gak menikahi Elijah Baran, warisan kakekmu akan jatuh ke para pemegang saham. Christine, kamu gak boleh membiarkan harta kakekmu jatuh ke para pemegang saham serakah itu. Aku yakin kakekmu sudah memeriksanya.
Lagian, dia enak dipandang. Baiklah. Aku akan menikahinya. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan menjagamu. Kita luruskan satu hal. Aku nggak perlu dijaga kamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Dan hanya karena kita menikah, bukan berarti kamu bisa bersikap seperti suamiku. Kamu nggak boleh menyentuhku, dan kamu nggak boleh tidur di ranjangku. Kedengarannya seru. Selama 5 tahun, aku menyembunyikan identitasku. Menjaganya, membangun karirnya secara diam-diam, agar suatu hari Christine bisa berdiri sendiri. Berapa kali aku harus bilang jangan sentuh barang-barangku? Aku hanya melakukan tugasku. Kamu mempekerjakanku sebagai asisten dan sebagai suamimu. Aku nggak mau siapapun di kantor tahu kalau kamu suamiku. Dengar, aku sudah cukup stres. Aku harus dapatkan proyek healer ini. Kalau kamu mau bantu, mulailah dengan keluar. Sekarang! 5 tahun bersama wanita ini. Hatinya seolah terbuat dari es. Untung saja kontrakku akan segera berakhir. Iya, Pak Johnson. Iya, aku yakin bisa dapatkan proyek healer. Pak Adrian mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Kami sudah lakukan semampunya, tapi kalian harus bersiap untuk yang terburuk. Lalu apa gunanya? Kalian! Keluar kalian semua! Siapa kamu? Kamu nggak seharusnya ada di sini. Nggak penting siapa aku sebenarnya. Yang penting adalah aku bisa menyelamatkan ayahmu. Kamu menyelamatkan ayahku? Kamu bukan dokter. Dasar gila. Peter, karena dokter sudah bilang gak ada lagi yang bisa mereka lakukan, mungkin kita harus biarkan dia coba. Gak akan, Ruby. Kumohon, kita sudah kehabisan pilihan. Setidaknya kita harus mencoba sesuatu. Kumohon, selamatkan ayah kami. Aku harus melakukan ini sendiri. Gak. Baiklah. Tapi kalau kamu macam-macam, aku akan membunuhmu. Bangunlah, teman lama. Ternyata kamu, Jin Agung. Aku belum melihatmu sejak pernikahanmu 5 tahun lalu. Aku mau berterima kasih karena sudah menjaga organisasi selama aku pergi. Luminaris. Ada hanya karena kamu menyelamatkan dan mengubah banyak nyawa. Tapi aku sudah memakai ketiga permintaanku. Sepertinya ini akhir perjalananku. Aku bisa melanggar aturanku sekali. Anggap saja ini perpanjangan sementara, beberapa tahun. Kamu mau melakukan itu untukku? Dengan satu syarat. Grup healer harus kasih Christine Paris, istriku, kontrak itu. Itu nggak masalah sama sekali. Bagus. Ingatlah dengan janjimu. Iya, iya. Dia sembuh. Oh, Ruby. Dia berhasil. Dia berhasil. Secepat itu. Dia pergi kemana? Pak Elijah, ini kalung pesanan khususmu. Istrimu wanita yang sangat beruntung. Terima kasih. Kuharap dia menyukainya. Jaga dia selama 5 tahun. Setelah 5 tahun,
kamu akan bebas. 4 hari lagi, hari ulang tahun Christine, dan hari misiku berakhir. Christine, saat kamu sadar aku gak lagi di sisimu, kamu akan rindu padaku, walaupun sedikit saja. Selamat ulang tahun lebih awal, sahabat. Gak terasa sebentar lagi kamu 30 tahun. Kenapa kita merayakannya lebih awal lagi? Karena Ibu Christine ulang tahun di hari yang sama dengannya. Dan dia akan merayakan pesta ulang tahun besar untuk ibunya. Aku gak mau cari perhatian darinya. Dia umur 50 tahun ini. Ini tahun besar untuknya. Christine? Aku ingat masa kuliah seolah itu baru kemarin. Kamu kapten pemandu sorak dan pacaran dengan Tony, sang quarterback andalan. Sekarang lihat kita, menikah dan bekerja. Membosankan. Iya. Jujur saja, kalau Tony nggak meninggalkanmu demi NFL, kamu nggak akan menerima pecundang seperti Elijah. Ayolah, itu sudah lama sekali. Ayolah, kami tahu kamu masih belum melupakannya. Hei, kalau dia minta balikan denganmu, apa jawabanmu? Iya, aku sudah menikah sekarang. Lagian itu sudah hampir 10 tahun lalu. Hei, aku nggak tahu kamu adakan pesta. Aku bawakan kamu hadiah. Selamat ulang tahun. Serius? Kamu cuma kasih ini untuk ulang tahunnya yang ke-30? Kelihatannya kamu beli dari Target. Terima kasih. Apa ini? Bukalah, kamu akan tahu. Tony? Kejutan! Kami mengundangnya khusus untukmu, sayang. Hei, cantik. Selamat ulang tahun. Sini. Itu Tony Roth? Bukankah dia baru menang Super Bowl 2 tahun lalu? Benar. Astaga, dia lebih tampan aslinya. Aku nggak tahu Christine berteman dengannya. Oh, bukan cuma teman. Mereka dulu pacaran. Aku membawakanmu hadiah. Astaga, bagus banget. Pakaikan padanya. Sini, biar aku pakaikan. Baiklah. Stacy juga bilang kalau kamu ada masalah dengan kontrak grup Hiller. Aku bisa membantumu soal itu. Oh, terima kasih Tony, tapi kurasa aku bisa mengatasinya. Tentu sayang, aku cuma mau membantu. Apalagi suamimu jelas nggak berguna. Oh, mereka terlihat serasi. Walaupun Christine menikah dengan orang asing itu. Lihat, hadiah seperti itu yang harusnya diberikan pada istri. Ups, itu nggak sengaja. Maaf. Aku menjagamu dan mencintaimu selama 5 tahun, Christine. Tapi kamu bahkan gak menghargaiku sedikit pun. Kamu pasti asisten sekaligus suaminya. Aku Tony Roth. Tangan kiri. Elijah, itu gak sopan. 4 hari lagi sampai kontrak berakhir. Aku akan pergi dari hidupnya. Christine, saham perusahaan kita lagi anjlok. Kita perlu kontrak Hiller. Aku tahu, Ibu. Astaga, kita akan cari solusi. Mantanmu Tony adalah teman golf Peter Hiller. Mungkin kamu bisa atur pertemuan dengannya. Dia bisa bantu kita dapatkan kontrak itu. Ibu, grup Hiller adalah perusahaan terbesar di negara ini. Walaupun aku dikenalkan, bukan berarti kita akan mendapatkannya. Baik, aku akan tanya padanya. Kamu gak perlu tanya pada Tony. Aku sudah mengurusnya. Keluarga Hiller akan kasih kamu kontrak dan juga investasi di perusahaanmu. Kamu sudah mengurusnya, Elijah. Mana mungkin kamu sudah mengurusnya? Tolong jangan konyol. Benar sekali. Apa yang kamu tahu tentang bisnis? Kamu cuma pembantu. Aku cuma menyampaikan fakta. Enggak, Elijah. Kamu nggak mengerti. Selain itu, Tony akan segera datang. Tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu sangat gak sopan waktu itu. Karena dia sudah berani menyentuh istriku seenaknya. Jadi kamu cemburu dan sekarang kamu berbohong. Aku gak bisa hadapi ini sekarang. Ayo, antar aku ke salon.
Aku harus mengeriting rambut untuk hari besarku. Jangan membuatku terlambat. Senang bertemu denganmu. Kenapa kamu cuma berdiri di sana? Cepat antar aku ke salon. Aku sudah merawat mawar biru ini selama setengah dekade. Akhirnya mereka mekar. Aku akan segera pergi, tapi setidaknya kamu akan selalu punya bunga segar. Makanan favoritmu. Ini mungkin terakhir kalinya aku membuatnya untukmu. Tinggal 3 hari lagi menuju 5 tahun itu. Kuharap dia terbiasa hidup tanpaku dengan baik. Jangan khawatir, akan kuhubungi keluarga Hiller nanti agar mereka memberimu kontrak itu. Terima kasih, Tony. Aku sangat menghargainya. Nggak perlu berterima kasih. Dengar. Aku memang mengejar impian sepak bolaku, tapi aku nggak pernah melupakan. Nggak sedetik pun. Dengar, sekarang karena aku sudah pensiun, aku bisa tetap ada di sisimu. Aku terima kasih sudah mengatakan itu. Tapi, aku sudah menikah. Oke. Jadi, apa kamu akan membuang masa terbaik hidupmu untuk pengecut nggak berguna seperti dia? Dia sebenarnya sangat baik padaku. Ayolah, Christine, kamu terlalu baik. Walaupun dia baik padamu, kamu nggak seharusnya mengorbankan kebahagiaanmu demi dia. Ceraikan dia. Bebaskan dirimu. Ini aku. Soal proyek Hiller, terima kasih lagi. Sama-sama. Hari yang panjang? Makan malam sudah dingin. Mandilah dulu.